Assalamualaikum, balik lagi sama aku, Kakak Jaya. Hari ini aku bakalan bawain materi tentang media pembelajaran di SD. Nah, buat kalian yang penasaran, bagaimana sih materinya? Yuk simak video ini sama-sama, biar paham. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku sebagai stimulus atau respon. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip konstruktivisme. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang ditetapkan dalam belajar mengajar adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Dan yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu penuturan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa di depan kelas. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode mengajar di mana dosen menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Yang ketiga, metode diskusi. Dosen memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan sesuatu masalah. Yang keempat, ada metode kerja kelompok. Dengan metode ini, mahasiswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Dosen dan mahasiswa mengadakan suatu percobaan. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistematik dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi dosen dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya ada pengertian strategi. Strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran juga merupakan rencana tindakan rangkaian atau kegiatan, termasuk metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusun strategi adalah pencapaian tujuan. Selanjutnya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Yang keempat atau yang terakhir, ada kompetensi profesional. Selanjutnya ada pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik yang mampu mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, berikut adalah peta konsep dari teori belajar humanistik. Buat kalian, bisa coba tolong dirangkum ya, biar lebih paham untuk mendalami materinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran menurut teori pembelajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dan upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas.